Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ena Solusiana dengan NPM 101200022 dan teman saya Ajeng Reni Razmayanti NPM 101200034. Video ini adalah video ujian akhir semester perilaku organisasi yang tentunya ditujukan untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah perilaku organisasi. Pada video ini akan dijelaskan tentang emosi dan kepribadian. Sebelum aku menjelaskan, di sini teman-teman ada yang tahu apa itu emosi? Oke, mari kita bahas sama-sama ya. Emosi adalah suatu keadaan yang muncul dari organisme manusia. Emosi juga adalah suatu pengalaman yang sadar yang mempengaruhi kegiatan jasmani, yang menghasilkan penginderaan organis dan kinestetis dan ekspresi yang menampak sertakan dorongan-dorongan dan suasana perasaan yang kuat. Oke, di sini ada juga macam-macam emosi. Menurut Poland dalam Roeselani Marialani, ada 3 golongan perasaan manusia yang merupakan gejala kejiwaan. Yang pertama ada perasaan-perasaan yang aktual, yakni yang berhubungan dengan kejadian yang dihadapi sekarang yang disebut perasaan present. Kedua, ada perasaan yang berhubungan dengan suatu yang belum terjadi, yakni harapan. Dalam perasaan ini, tentunya kalian juga sering mengalaminya, bukan? Yang ketiga, ada perasaan yang berhubungan dengan peristiwa masa lalu, semacam hantu yang menakutkan sehingga sering dikatakan menghantui perasaan, misalnya perasaan bersalah. Selain macam-macamnya, ada juga bentuk-bentuk emosi. Bentuk-bentuk emosi tentunya ada amarah. Di dalamnya meliputi brutal, mengamuk, benci, marah, jengkel, terganggu, rasa pahit, tersinggung, bermusuhan, tindak kekerasan, dan kebencian patologis. Dan selain itu ada juga kesedihan. Di dalamnya meliputi pedih, sedih, suram, melankolis, mengasihi, kesepian, putus asa, dan juga bisa terjadi depresi. Selanjutnya di sini bentuk emosi adalah ada rasa takut. Di dalamnya meliputi cemas, takut, gugup, khawatir, was-was, sedih, waspada, tidak tenang, dan fobia. Bentuk emosi selanjutnya di sini ada kenikmatan. Di dalamnya meliputi bahagia, gembira, puas, senang, terhibur, bangga, takjub, terpesona, puas, rasa terpenuhi, senang sekali. Dan bentuk-bentuk emosi selanjutnya yaitu ada cinta. Di dalamnya meliputi penerimaan, kepercayaan, kebaikan hati, rasa dekat, bakti, hormat, kasmaran, dan kasih sayang. Bentuk emosi selanjutnya yaitu ada terkejut. Di dalamnya meliputi terkesiap, takjub, dan terpana. Bentuk emosi selanjutnya yaitu ada jengkel. Di dalamnya meliputi hina, jijik, muak, mual, benci, dan tidak suka. Bentuk emosi yang terakhir yaitu ada malu. Di dalamnya meliputi rasa bersalah, malu hati, kesal hati, menyesal, hina, aib, dan hati hancur lebur. Selanjutnya ada pengaruh emosi terhadap individu. Sebelumnya teman-teman tahu gak pengaruh emosi terhadap individu? Oke, mari kita bahas sama-sama ya. Menurut Samsu Yusuf pada tahun 2002, pengaruh emosi terhadap individu perilaku individu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, memperkuat semangat. Apabila orang merasa senang atau puas atas hasil yang telah digapai. Kedua, melemahkan semangat. Apabila timbul rasa kecewa karena kegagalan, dan sebagai puncak dari keadaan ini adalah timbul rasa putus asa atau frustasi. Wah, ini sangat berbahaya, makanya buat kita jangan melemahkan semangat, apalagi melemahkan semangat kepada orang lain. Ketiga, ada menghambat atau mengganggu konsentrasi belajar. Apabila sedang mengalami ketegangan emosi dan bisa juga menimbulkan sikap gugup atau nervous, dan gagap dalam berbicara. Keempat, ada terganggu penyesuaian sosial apabila terjadi cemburu dan iri hati. Siapa nih teman-teman di sini yang sering cemburu atau iri hati sama orang lain atau sama temannya sendiri atau sahabatnya sendiri? Hayo ngaku. Kelima, ada suasana emosional yang diterima dan dialami individu. Ini akan mempengaruhi sikap kemudian hari baik terhadap dirinya maupun terhadap orang lain. Selain ada pengaruh emosi terhadap individu, ada juga pengaruh emosi terhadap tingkah laku. Menurut Hein atau Helma pada tahun 2001 mengukuhkan pengaruh emosi terhadap tingkah laku manusia sebagai berikut. Pertama, ada sebagai alat mempertahankan kehidupan atau survive, seperti bila individu merasa kesepian, butuh relasi dengan orang lain, merasa ketakutan, membutuhkan keamanan, dan merasa ditolak, individu membutuhkan dukungan. Kedua, sebagai alat pembuat keputusan. Dan yang ketiga ada sebagai batas atau benteng untuk melindungi ketahanan fisik dan mentalnya.
Dan keempat, ada sebagai alat komunikasi kepada orang lain, seperti bila merasa sedih atau patah hati, maka menampakkan sinyal pada orang lain untuk memberi bantuan. Ayo, di sini siapa yang pernah ngalamin patah hati? Pastinya kalian sering menampakkan sinyal pada orang lain untuk memberikan bantuan, saran dari teman atau sahabat kalian. Kelima, sebagai alat untuk persatuan bagi umat manusia, contohnya empati. Dan yang keenam, sebagai alat kebebasan untuk memilih. Selanjutnya, di sini ada pengaruh emosi pada fungsi lainnya. Biasanya, gangguan bicara seperti gugup itu disebabkan oleh gangguan emosi. Keadaan seperti itu sering terjadi pada masa-masa remaja. Pengaruh emosi marah merupakan sumber dari kesulitan bicara dan kelainan zamania lainnya. Bila individu disebabkan dari gangguan emosi, bicara ranta relatif normal, tetapi bila seseorang dalam keadaan emosi, maka akan mewujudkan penyimpangan cara berbicaranya. Oke teman-teman, dari tadi kita sudah membahas tentang emosi dan sekarang kita membahas tentang kepribadian. Seperti biasa, aku bakal tanya teman-teman ada yang tahu gak kepribadian itu apa? Kita bahas sama-sama ya. Oke, kepribadian adalah keseluruhan cara seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Di samping itu, kepribadian sering diartikan sebagai ciri-ciri yang menonjol pada diri individu. Adapun menurut Rose and Warren, kepribadian ialah sebagai organisasi faktor-faktor biologis, psikologi, dan sosiologis yang mendasari perilaku seseorang individu. Di sini juga ada ciri-ciri kepribadian. Menurut Elizabeth menyatakan ciri-ciri kepribadian sebagai berikut. Yang pertama di sini ada kepribadian yang sehat. Pertama yaitu dapat menilai dirinya sendiri secara realistik. Kedua, mampu menilai situasi dan kondisi secara realistik dan baik. Ketiga, mampu menilai prestasi yang diperoleh secara realistik. Keempat, memiliki kepribadian yang bertanggung jawab. Kelima, dapat mengendalikan emosinya sendiri. Keenam, berorientasi tujuan. Ketujuh, berorientasi keluar atau extrovert. Kedelapan, yaitu penerimaan sosial. Selain kepribadian yang sehat, ada juga kepribadian yang tidak sehat. Yang pertama yaitu mudah marah. Dua, menunjukkan kekhawatiran dan kecemasan. Ketiga, sering merasa tertekan. Empat, memiliki sikap yang kejam serta suka mengganggu orang lain yang mempunyai usia lebih muda atau kepada binatang. 5. Tidak mampu untuk menghindar dari perilaku yang tergolong menyimpang meski telah dihukum atau diperingati. Keenam, kebiasaan berbohong. Ketujuh, hiperaktif. 8. Bersikap memusuhi semua bentuk otoritas. 9. Senang mengkritik atau mencemooh orang lain. Dan ke-10 yaitu adalah sulit tidur. Ayo, siapa di sini yang sulit tidur? Itu adalah termasuk kepribadian yang tidak sehat. Kalau kalian termasuk pada kategori tersebut, mulai belajar pada perubahan untuk menjadi kepribadian yang sehat. Di sini juga ada tipe kepribadian menurut C.G. Jung, yaitu ada extrovert. Tipe kepribadian ini biasanya dimiliki oleh orang yang perhatiannya diarahkan keluar dirinya sendiri. Ciri atau sifat yang dimiliki oleh seseorang yang extrovert adalah mereka lancar dalam bergaul, berbicara di depan orang banyak, ramah, suka berteman, dan mudah menyesuaikan diri di lingkungan baru. Selanjutnya di sini ada introvert. Seseorang yang mempunyai kepribadian introvert adalah orang yang berkebalikan dengan kepribadian extrovert, di mana perhatian seseorang introvert lebih fokus ke dalam dirinya sendiri. Sifat yang dimiliki oleh orang introvert lebih cenderung diliputi dengan kecemasan, kekhawatiran, malu, canggung, dan lebih suka melakukan apapun sendiri. Mereka lebih sulit menyesuaikan diri dan jiwanya cukup tertutup. Jadi, kamu termasuk introvert atau extrovert? Dan untuk kepribadian ini ada sifat kepribadian kita yang mempengaruhi organisasi. Yang pertama ada lokus kendali sebagai pengaruh pada perilaku organisasi, yaitu tingkat keyakinan individu terhadap penentu nasib mereka. Kedua, Machiavellianisme sebagai pengaruh pada perilaku organisasi, yaitu tingkat di mana individu bersifat pragmatis, menjaga jarak emosi, dan yakin bahwa tujuan dapat dicapai dengan menghalalkan segala cara. Ketiga, pengambilan risiko sebagai pengaruh pada perilaku organisasi, yaitu individu memiliki keberanian yang berbeda-beda untuk mengambil kesempatan untuk menghasilkan kinerja tinggi. Keempat, ada narsisme sebagai pengaruh para perilaku organisasi, yaitu kecenderungan menjadi arogan, mempunyai rasa kepentingan diri yang berlebihan, membutuhkan pengakuan berlebih,
dan mengutamakan diri sendiri. Terakhir, di sini ada pemantauan diri atau self monitoring sebagai pengaruh pada perilaku organisasi, yaitu kemampuan seorang individu untuk menyesuaikan perilakunya dengan faktor-faktor situasional eksternal. Halo teman-teman, di sini juga aku mau memperkenalkan kampus aku, yaitu Universitas Teknologi Digital. Siapa sih yang masih bingung kuliah di mana? Dan buat kalian yang belum tahu Universitas Teknologi Digital, yuk langsung aja mari simak. Universitas Teknologi Digital atau yang biasa kita sebut Digitek University merupakan salah satu kampus yang berada di Bandung. Digitek University memiliki dua kampus, yaitu kampus 1 berlokasi di Jalan Cibubur Indah nomor 3, Mekarjaya, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung. Dan kampus 2 beralokasi di Jalan Buah Batu nomor 26, Burangrang, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung. Di Universitas Teknologi Digital juga terdapat kelas reguler dan kelas karyawan. Jadi buat teman-teman yang ingin kerja sambil kuliah bisa mengikuti kelas karyawan. Ada juga beberapa jurusan pada Digitek University, yaitu ada program sarjana atau S1. Di sini ada akuntansi, manajemen, ekonomi syariah, teknik industri, teknik informatika, desain komunikasi visual, dan hukum. Ada juga program diploma atau D3, yaitu akuntansi, manajemen perusahaan, dan sistem informasi. Terakhir ada program pascasarjana atau S2, manajemen informasi. Digitek University juga mempunyai program beasiswa, yaitu ada beasiswa KIP kuliah, beasiswa prestasi, beasiswa tahfiz Quran, beasiswa wali kota Bandung, beasiswa koperasi, dan terakhir yaitu ada beasiswa perusahaan. So, buat teman-teman yang mau kuliah tapi terkendala keuangan, tenang aja karena di Digitek University sudah menyediakan beasiswa-beasiswa. Ayo tingkatkan skill dan karirmu. Digitek University hadir menjadi solusi untuk Anda. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.